Usaha tani padi yang rusak. Adakah yang bisa diharapkan dari pertanian padi pada masa depan? Berbagai sendi pertanian padi mulai menunjukkan sejumlah masalah. Harga beras cenderung turun, meski di sejumlah daerah masih di atas harga eceran tertinggi. Kendati begitu, pemerintah tidak boleh lengah lantaran harga beras berpotensi naik lagi akibat penurunan produksi pada setelah puncak panen raya. Berdasarkan data BPS, harga rata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran pada pekan 1 Juni 2024 sebesar 15.000 per kilogram. Harga beras tersebut turun 0,1% dibandingkan dengan harga rata pada Mei 2024 sebesar 15.263 per kilogram. Fenomena naik turun harga seperti di atas boleh dibilang tidak lagi menguntungkan petani. Petani tidak lagi memiliki daya tawar ketika panen berlangsung. Mereka cenderung lebih menjual gabah karena kebutuhan yang mendesak. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menjaga harga, yaitu menahan harga ketika harga beras di pasar jatuh atau menekan harga ketika harga melonjak tinggi, tak lagi efektif. Pedagang besar lebih menentukan dibandingkan dengan instrumen pemerintah. Pedagang besar bisa membeli lebih mahal. Pengendalian harga hanyalah satu di antara indikator pertanian tanaman padi sudah rusak. Akibatnya, perputaran uang tidak terjadi di desa. Begitu petani menyerahkan gabah ke pedagang besar, maka nilai tambah dari usaha tani padi tak lagi beredar di desa. Nilai tambah dinikmati para calo, pedagang perantara, pedagang besar, dan seterusnya. Belum lagi jika kita menengok kenyataan penggilingan padi, banyak yang tak beroperasi. Keadaan ini semakin memperjelas perputaran uang di desa makin berkurang. Kita kemudian menengok penerimaan manfaat subsidi. Sekarang jauh mana petani penerima pupuk dan benih bersubsidi. Harian ini pernah melakukan investigasi yang memperlihatkan subsidi pupuk banyak yang tak sampai ke petani. Sejak perencanaan hingga penyusunan pupuk bersubsidi, kemungkinan sudah bermasalah. Elit-elit di daerah tak sedikit yang ikut campur tangan, sehingga pupuk bersubsidi lari ke tangan yang belum tentu dapat. Apabila kita rinci lebih lanjut, kita akan mendapatkan usaha tani padi memang rentan dan sulit diandalkan untuk masa depan. Peruntukan tanah untuk pertanian yang semakin sempit, irigasi yang rusak, dukungan riset yang mumpuni untuk usaha tani yang berkurang, dan kredit usaha tani yang semakin tidak jelas adalah indikator lain yang memperlihatkan pertanian padi membutuhkan perbaikan total. Padi masih menjadi bahan makanan pokok penduduk negeri ini. Oleh karena itu, perbaikan secara radikal perlu dilakukan agar pertanian padi menjadi kokoh dan bisa diandalkan. Selain melakukan diversifikasi pangan, tanpa kerja keras secara menyeluruh di sektor pertanian padi, maka kita sulit mengandalkan pasokan pangan dari dalam negeri.